bersamamu dan bersama roh. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu akan menangis dan meratap, tetapi dunia akan bergembira. Kamu akan berduka cita, tetapi duka citamu akan berubah menjadi sukacita." Seorang perempuan berduka cita pada saat ia melahirkan, tetapi sesudah melahirkan anaknya, ia tidak ingat lagi akan penderitaannya, karena kegembiraan bahwa seorang manusia telah dilahirkan ke dunia. Demikian juga kamu sekarang diliputi duka cita, tetapi aku akan melihat kamu lagi dan hatimu akan bergembira, dan tidak ada seorang pun yang dapat merampas kegembiraanmu itu daripadamu. Dan pada hari itu kamu tidak akan menanyakan apa-apa padaku. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari, kita dapat merasakan bagaimana suasana bacaan Injil ya, dalam wejangannya ya, Tuhan Yesus mewejang para murid yang sebentar lagi ya, Tuhan Yesus akan berpisah ya, dengan mereka. Tentu suasana duka cita, suasana menangis meratap atas kepergian Tuhan. Tuhan akan menderita, wafat, dan ini membuat ya, para murid mengalami kesedihan, ya, meratap, menangis. Dan tadi disabdakan, dunia akan bergembira. Tentu mereka yang menginginkan wafat Tuhan Yesus, tentu mereka sangat bergembira. Saudara-saudari kasih, duka cita para murid akan berubah ya dengan sukacita, yaitu dengan Tuhan bangkit, Tuhan menampakkan diri kepada para muridnya, dan tentu juga Tuhan kembali kepada Bapaknya, juga Tuhan akan datang kembali yang kedua ya, pada akhir zaman. Ini membuat para murid ya, bersukacita, dan Tuhan Yesus melukiskan hal ini ya dengan kiasan seperti seorang perempuan ya, dalam proses persalinan ya, melahirkan anak.
Ini tentu ibu-ibu yang merasakan ya, mengalami. Ditanya ibu-ibu tentu ya seperti kiasan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus ketika proses melahirkan, perjuangan melahirkan anak, tentu rasa sakit dan sebagainya. Tapi tidak tahu kalau sekarang model operasi sesar itu tidak tahu ya. Apa mungkin ya kesedihannya, apa perjuangannya, atau mungkin juga gambaran rasa sakit bersalin. Tidak tahu ini sama atau tidak ya, antara proses lahir normal dengan sesar itu ya. Zaman Tuhan Yesus dulu kan belum ada melahirkan secara sesar ya. Yang ada ya lahir apa ini? Normal ya, biasa. Namun sekarang kan zaman sekarang udah maju dan sebagainya, kebanyakan ya, memilih cara operasi. Tidak tahu ini ya, bagaimana bedanya ya. Bedanya lahir normal dan operasi sesar ini ya. Mungkin nanti bisa ditanyakan ke ibu-ibu ya, bagaimana melengkapi sabda Tuhan ya. Melengkapi sabda Tuhan. Melahirkan secara normal tentu ada rasa sakit dan sebagainya. Namun setelah anaknya lahir, yang ada adalah ya sukacita ya, kegembiraan, kebahagiaan, karena ada kehidupan baru di muka bumi. Kiasan ini untuk menggambarkan ya apa yang terjadi, apa yang dialami ya oleh para murid ketika ditinggal gurunya ya. Gurunya mengalami wafat, kemudian ya bangkit kembali ya, menampakkan diri, hadir di tengah-tengah mereka. Kemudian Tuhan kembali ya, kepada Bapaknya, dan pada akhir zaman akan datang kembali. Tentu yang ada adalah sukacita. Saudara Tuhan yang kasih, melalui sabda Tuhan ini mau ditekankan tidak hanya duka cita ya berubah menjadi sukacita. Tekankan, tanpa duka cita ya tidak ada ya sukacita. Ini yang mau ditegaskan oleh Tuhan Yesus. Tanpa kepergian Tuhan Yesus yang membuat para murid bersedih ya, tidak akan ada kedatangan kembali yang membuat para murid bergembira. Tanpa wafat Tuhan, tentu tidak ada kebangkitan. Tanpa peristiwa Jumat Agung, tentu tidak ada peristiwa Minggu Paskah. Tuhan wafat, dan tentu ada kebangkitan. Belajar dari hal ini, Pak Saudara kasih, bagaimana kita menjalani hidup ya, sebagai murid-murid Tuhan. Proses ya, murid ya, tentu ada proses ya. Murid menjadi murid, bagaimana kita didewasakan ya, dididik. Tentu ini menjadi bagian yang
yang tidak menyenangkan, ditempa dengan berbagai macam godaan, tantangan, kesulitan, salib yang harus kita lalui. Tentu proses ini Pasien kasih harus kita jalani ya, kita lalui supaya kita bisa menikmati buah indah ya, buah manis, ya, kedewasaan iman ya, kesempurnaan iman. Dengan kita ikut serta dalam sengsara Bapa Tuhan, tentu kita akan ikut serta dalam kebangkitannya ya, dalam kemuliaannya. Maka proses ini tentu harus menjadi kesadaran kita, proses yang harus kita jalani ya, kita lewati ya. Ini harus dijalani, bukan jalan tol ya, bebas hambatan terus menjadi enak. Bukan demikian ya, jalan Tuhan Yesus Kristus ya. Ada peristiwa Jumat Agung yang membuat ada peristiwa Minggu Paskah. Maka belajar dari sabda Tuhan ini hendaknya setiap kali kita mengalami kesulitan mengikuti Tuhan Yesus, ini sebagai proses ya, pendewasaan kita dan proses salib yang harus kita jalani supaya ya, kita bisa menikmati ya, sukacita ya, kebangkitan, kemuliaan bersama Tuhan sendiri.